Tragedi pembunuhan yang dilakukan seorang anak terhadap ayah dan kakak kandungnya di Medan, Sumatera Utara ternyata tak sekedar motif sakit hati. Pelaku yang lama menyimpan dendam karena merasa dianaktirikan dalam keluarga sudah merencanakan pembunuhan. Sebelum menganiaya para korban, pelaku mencampur racun dalam minuman. Kemarahan dan kebencian yang lama dirasakan Muhammad Arsyad mengantarkan langkahnya ke balik jeruji besi. Pemuda 20 tahun ini menjadi tersangka pembunuhan ayah dan kakak kandungnya. Pelaku mengaku sakit hati dan menaruh dendam kepada seluruh anggota keluarga karena merasa selalu disalahkan dan dikucilkan tanpa sebab setiap ada masalah dalam keluarga. Apalagi sebagai pengangguran, ia juga merasa orang tuanya lebih sayang kepada kakak dan adik-adiknya. Itu berapa hari sebelumnya sudah kamu rencanakan? 1 hari sebelumnya sudah direncanakan ya? Aksi pembunuhan berencana ini awalnya dilakukan pelaku dengan mencampur racun rumput dalam susu untuk diberikan kepada ayah, ibu, kakak, dan kedua adiknya. Setelah ayahnya minum susu tercampur racun di teras rumah, pelaku mendatangi korban dan menganiayanya dengan senjata tajam hingga tewas. Melihat peristiwa ini, kakaknya mencoba melawan dengan melempar helm. Namun pelaku langsung mengejar korban dan menganiayanya hingga tewas di kamar. Sementara kedua adik dan ibunya lolos dari maut karena keburu melarikan diri. Selama ini tersangka di keluarga merasa dianaktirikan, baik oleh bapaknya, oleh ibunya, maupun oleh abang dan adiknya. Jadi setiap ada permasalahan, si tersangka ini selalu turut disalahkan. Gitu. Jadi ini menjadi akumulasi bagi tersangka. Sebelumnya, kisah tragis dalam rumah tangga yang menggegerkan warga ini terjadi di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Seiagul, Medan. Jenazah Sugeng 50 tahun ditemukan terbujur kaku di teras rumah dan nasib tragis juga dialami putranya, Riki Sarbaini, 21 tahun, ditemukan tewas di kamarnya. Setelah diautopsi, jenazah keduanya dimakamkan di TPU Kampung Glugur, tak jauh dari rumah korban. Mereka dimakamkan dalam satu liang lahat, diantarkan ratusan warga dan istri serta anak-anak korban yang lolos dari pembunuhan. Sementara itu, seorang pemuda di Kolaka, Sulawesi Tenggara menganiaya kakak kandungnya hingga tewas menggunakan balok kayu. Pelaku membela ibunya yang sering dianiaya dan dimaki kakaknya. Ibu ini histeris saat mengetahui anaknya Suparman sudah terbujur kaku di kamarnya. Pada jasad pria warga lorong Bendungan, Kelurahan Balandete, Kolaka, Sulawesi Tenggara ini ditemukan bekas luka penganiayaan yang ternyata dilakukan oleh Udin, adik kandungnya sendiri. Aparat Polres Kolaka yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Sedangkan jasad korban dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diautopsi. Sementara itu pelaku yang langsung ditangkap mengaku menghabisi kakak kandungnya lantaran kesal ibunya sering dianiaya dan dimaki. Peristiwa ini berawal saat pelaku melihat ibunya sedang dimarahi korban dengan kata-kata kasar. Pelaku yang berusaha mencegah justru ikut dimaki korban. Menyimpan dendam akibat kejadian ini, pelaku yang berpapasan di luar rumah kembali dimaki korban. Tidak bisa menahan amarah, pelaku langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Korban yang terluka parah sempat kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Korban baru diketahui tewas setelah temannya datang berkunjung. Tersangka mengakui melakukan penganiayaan sehingga meninggal dunia korban tersebut dengan alasan atau di latar belakangnya adanya rasa benci tersangka kepada korban. Menurut tersangka, korban ini sering marah-marah, sering berlaku kasar kepada ibu kandung. Polisi menyita 1 balok kayu yang digunakan pelaku menghabisi nyawa kakaknya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kolaka dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Bertengkar dengan adik perempuannya, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara mencangkul sang adik hingga tewas. Korban tewas akibat kehabisan darah meski telah mendapat pertolongan di rumah sakit. Orang tua dan kerabat Aisyah histeris saat jasad korban tiba di rumah duka di Desa Bandar Setia Ujung, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Wanita 27 tahun ini tewas dengan luka senjata tajam di kepalanya. Aisyah sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong akibat kehabisan darah. Korban tewas di tangan abang kandungnya setelah keduanya terlibat cekcok di dapur. Pelaku yang tidak terima dimarahi korban kalap dan menganiaya adiknya dengan cangkul. Cuma tadi saya lagi di luar, di rumah warga ada kejadian pemukulan, gitu kan. Jadi saya arahkan carilah warga biar supaya cepat tolongan itu bawa ke rumah sakit. Yang kondisinya lebih parah, belokan kanan ke rumah sakit Haji. Jadi udah sampai sana, rupanya terus nggak ditolong karena lukanya tadi parah tadi kayak gitu kan. Lukanya di bagian mana, Pak? Bagian atas belakang kepala. Pelaku berhasil ditangkap sesaat setelah kejadian dan menjalani pemeriksaan di Polsek Percut Setuan. Peristiwa serupa juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Seorang pemuda membunuh adik kandungnya dengan pacul. Pelaku yang berhasil ditangkap setelah sempat kabur diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental. Pembunuhan sadis terjadi di Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban bernama Sarifudin, usia 30, dibunuh kakaknya sendiri, Mustafa, usia 40 tahun, menggunakan pacul di dalam rumahnya. Korban mengalami luka di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian. Usai mengeksekusi adiknya, pelaku kemudian kabur ke Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap dan sempat menjadi amukan warga yang kesal karena perbuatannya. Polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan sadis ini. Sementara jasad korban dievakuasi ke RSUD Bangil untuk diotopsi. Mendapatkan laporan kalau ada penangkapan oleh massa di daerah sekitaran Bangil. Setelah itu kita amankan, ternyata ada TKP awal, TKP pembunuhan. Untuk korban tadi kita nyatakan meninggal, sekarang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Diketahui Mustafa memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sering mengamuk belakangan ini.